Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup ACC2 ingin menjelaskan mengenai fermentasi wine dari buah anggur. Sebelum kita menjelaskan, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Siva Erik Zulfikar, NPM 106 dari PARALC Angkatan 19, dan partner saya. Zelsa Humayroningrum, NPM 107 dari Angkatan 19. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama adalah untuk mengetahui proses fermentasi wine pada skala laboratorium. Yang kedua adalah untuk mengetahui reaksi yang terjadi dalam proses pembuatan wine. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui kadar alkohol di dalam suatu wine. Kemudian ada pengertian fermentasi. Apa sih fermentasi itu? Jadi fermentasi adalah suatu proses metabolisme yang menyebabkan senyawa-senyawa organik dalam suatu bahan makanan menjadi produk dengan senyawa yang lebih sederhana oleh enzim yang dihasilkan mikroorganisme. Atau gampangnya, suatu proses untuk menjadikan bahan tersebut menjadi bahan yang lebih baru lagi menggunakan bantuan dari mikroorganisme tersebut. Next. Yang lainnya adalah jenis-jenis fermentasi. Fermentasi yang pertama adalah fermentasi karbohidrat. Nah, fermentasi karbohidrat adalah kemampuan memfermentasikan karbohidrat dan produk fermentasi yang dihasilkan merupakan ciri yang sangat berguna dalam identifikasi mikroorganisme fermentasi alkohol, yang merupakan suatu reaksi pengubah glukosa menjadi etanol dan juga karbon dioksida. Nah, mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang kedua adalah fermentasi protein. Nah, jenis mikroorganisme ini memiliki kemampuan memfermentasikan protein hewani. Contohnya adalah bakteri Streptococcus dan juga Lactobacillus bulgaricus. Untuk fermentasi yang ketiga adalah fermentasi lemak, yaitu mikroorganisme jenis Streptococcus lactis dan juga Lactonactus. Ceremaris mempunyai kemampuan memfermentasikan lemak yang menghasilkan margarin serta mentega atau yang biasa disebut dengan butter. Kemudian ada pengertian wine dan jenisnya. Wine merupakan minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi buah anggur yang dimasak oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Kemudian untuk jenis wine yang pertama ada red wine, yaitu minuman anggur yang berasal dari anggur yang berwarna merah. Warna merah sendiri diperoleh dari pencampuran antara kulit dan biji ke dalam sari buah yang telah diperas untuk difermentasi. Kedua ada white wine, yaitu bisa dibuat dari buah anggur jenis apa saja, asalkan selama proses fermentasi, kulit dan bijinya sudah dipisahkan dari sari buahnya. Yang ketiga ada rose wine, yaitu jalan tengah antara merah dan putih. Kulit anggur dibiarkan melalui proses fermentasi atau jumlahnya dibatasi. Yang selanjutnya adalah pengertian starter dan juga fungsinya. Nah, starter itu merupakan pembiakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium untuk tujuan tertentu. Tujuan penambahan starter adalah untuk membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan kepada fermentasi yang lebih sempurna sehingga dihasilkan wine dengan kadar alkohol yang sesuai dengan standar. Akan tetapi, penambahan starter yang tidak tepat justru akan mengakibatkan fermentasi akan menjadi terhambat. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhi. Yang pertama asam. Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, akan tetapi oksigen cukup jumlahnya dan kapang dapat tumbuh sedangkan fermentasi berlangsung terus, maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. Yang kedua ada alkohol. Alkoholnya terbentuk bergantung dari kandungan gula, macam ragi, susu, dan jumlah oksigen. Ragi tidak akan tahan pada alkohol pada perpekatan tertentu. Anggur hasil fermentasi biasanya mengandung alkohol 9-12%. Konsentrasi ini tidak cukup sebagai pengawet, sehingga harus dipasteurisasi atau tambah alkohol hingga mencapai 20%. Yang ketiga ada mikroba. Biasanya menggunakan mikroba dengan kultur yang murni. Kultur ini disimpan dalam keadaan beku atau kering. Diharapkan fermentasi mempunyai cita rasa yang standar. Yang keempat ada suhu.
Jenis mikroba yang akan berperan pada proses fermentasi berlangsung ditentukan oleh suhu. Kemudian ada oksigen, yaitu oksigen harus diatur dengan baik agar menghambat atau memperbanyak jumlah oksigen yang berbeda untuk pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru. Dan terakhir ada garam, yaitu beberapa mikroba proteolitik dan penyebab kebusukan tidak toleran pada konsentrasi garam 2,5% tidak toleran terhadap kombinasi asam dan garam. Makanan yang mengandung asam biasanya akan tahan lama, akan tetapi jika oksigen cukup jumlahnya dan kapan dapat tumbuh sedangkan fermentasi berlangsung terus, maka daya awet dari asam tersebut akan menghilang. Proses-proses atau prosedur dalam pembuatan wine atau fermentasi wine. Yang pertama adalah membuat starter. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah mengambil 3 gram kecambah, lalu ditumbuk kasar-kasar, kemudian direbus dengan menggunakan aquade sebanyak 100 cc. Lalu yang kedua adalah memberi gula garam sebanyak 5 gram. Dan yang ketiga adalah mendidihkan larutan tersebut selama 30 menit dan kemudian disaring untuk diambil filtratnya. Nah, filtratnya setelah dingin ini dibubuhi sebanyak 3 oz Saccharomyces cerevisiae, lalu diinkubasikan sehingga terjadi gelembung-gelembung di permukaannya. Nah, langkah yang kedua adalah membuat wine. Yang pertama adalah buah-buahan dibersihkan lalu dikupas serta dihaluskan menggunakan blender. Langkah yang kedua adalah menambahkan air kira-kira sebanyak 600 cc dan kemudian dimasak. Lalu langkah yang ketiga adalah untuk buah yang tidak manis, tambahannya adalah 15% gula, sedangkan untuk buah yang sudah manis, tambahnya hanya 5% gula. Langkah keempat adalah memasukkan ke dalam labu atau botol yang ditutup dengan corong trompet yang telah berisi air. Dan jangan lupa dimasukkan starter yang telah dibuat tadi. Langkah yang kelima adalah menunggu proses fermentasi berlangsung selama 7 sampai dengan 10 hari. Dan langkah yang keenam adalah setelah proses fermentasi selesai, cairan disaring dan juga disterilkan dengan pemanasan menggunakan pendingin tegak. Dan yang terakhir adalah mengamati setiap perkembangan hasil fermentasi dari uji rasa, bau, warna, serta kadar alkoholnya. Dan terakhir ada kesimpulan praktikum dari fermentasi wine dari buah anggur. Yang pertama, reaksi yang terjadi yaitu pengubahan glukosa oleh bakteri Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol dan karbon dioksida. Yang kedua, morfologi mikroskopis yang didapat dari percobaan pada perbesaran objektif, yaitu 10 kali 10, yaitu berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak berinti. Untuk yang ketiga, kadar alkohol yang terkandung dalam fermentasi buah, yaitu kadar alkohol pada fermentasi buah mangga sebesar 3%, buah pisang sebesar 2%, buah anggur sebesar 3%, buah nanas sebesar 7%, dan buah apel sebesar 6%. Sekian presentasi dan juga penjelasan kami tentang modul fermentasi wine. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.